uji setiap roh. Uji setiap penyampaian. Karena apa? Ketika disampaikan ini, ada roh yang ngatur mulut saya. Ada roh yang mengatur mulut orang yang ngomong itu. Ada roh. Ini nafas, ini ruah bahasa Ibraninya. Ruah. Makanya ibu mendengar. Makanya indikator orang masih hidup apa? Nafasnya masih ada. Selalu tuh kalau ada mati. Oh masih ada, aman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kenapa mendengarkan menjadi hal yang sangat penting? Roma 10 ayat 17, karena iman timbul. Iman timbul dari pendengaran. Nggak ada yang lain. Bukan iman timbul dari nonton. Iman timbul dari melihat. Mendengar dulu. Karena ketika kita melihat, prosesnya mendengar dulu sebenarnya. Sehingga mendengar ini adalah kunci utama. Makanya gini, telinga kita, saya suka sampaikan, itu kalau digabung jadi satu, dipotong jadi hati. Coba ya potong telinganya. Dijadikan satu. Gambarnya hati. Jadi pakailah telinga kita untuk mendengar suara hatinya tuh Tuhan. Bahasa Inggrisnya ear kan, begitu digabung jadi heart. Suruh mendengar hear. Sebenarnya ada makna semua ini bahasa Inggris nih. Ya, karena bahasa Inggris ini yang bikin antikris juga. Pada abad ke-8. Bukan bahasa Inggris asli, itu dari Jerman. Dari Anglo, Germania. Bahasa Inggris aslinya itu Celtic. Baru tahun 1945 dijadikan bahasa internasional. Lalu kenapa bahasa Indonesia tidak bisa jadi bahasa Indonesia internasional? Karena kitanya awkward, kita pengecut. Ya, kita tidak berani menyatakan diri kita, jati diri bangsa kita siapa. Kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang sebenarnya akan terjadi revival dari negeri ini. Tapi harus dikerjakan oleh kita, bukan kita nonton. Bukan, ya. Bukan kita nonton. Jangan alergi dengan istilah politik. Ya, selama ini kita dikibulin dengan segala macam bahwa ini tidak boleh begini. Ternyata untuk membuat kita menjadi orang-orang penakut. Ya, dari dulu hamba-hamba Tuhan juga ada di dalam sistem. Ya. Tidak akan pernah terjadi perubahan ketika kita semua hanya menunggu. Bergerak, melangkah adalah iman. Sama seperti Indonesia ketika merdeka tahun 1945, dia belum merdeka. Belum merdeka, tetapi ketika kita mendeklarasikan, jadi iman itu harus dideklarasikan. Amin. Aku kuat, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku tahu dia berkuasa, dan dia adalah raja di atas segala raja. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Selalu gunakan tangan kita untuk Yesus, bukan untuk manusia, bukan. Untuk Yesus. Ya. Jangan lihat konser tepuk tangan, nonton bola tepuk tangan. Lihat Tuhan Yesus, gak kelihatan soalnya. Padahal kenapa kita beriman itu berimajinasi? Kenapa? Karena Yesus sudah mengajarkan kita selalu dengan perumpamaan. Kalau kamu memiliki iman sebiji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Imani caranya apa? Imajinasikan. Ya. Imajinasikan, oh sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Bagaimana caranya? Sama seperti remote control, bisa bikin mati televisi. Nah seperti itulah iman. Bisa gini, kita nggak pegang, pindah. Bisa begitu loh, karena di sini ada kekuatan. Makanya kenapa sekarang diajarin supaya begini, supaya kita jadi tidak punya kekuatan. Padahal kalau kita pakai ini, kita bisa kayak, lah pesulap bisa kok. Kenapa kita nggak bisa? Sebenarnya dia pakai kekuatan alam roh, cuman kekuatan dari sono. Bukan dari Tuhan yang dia bisa bikin ini semua. Nah makanya kenapa Yesus bisa jalan di atas air, karena dia adalah roh. Petrus juga bisa. Kenapa? Ketika dia imani, dia bisa jalan. Begitu dia ragu, dia masuk. Mulailah praktekkan. Inilah praktekkan iman. Tuhan bisa membuat 5 roti 2 ikan, kenapa kita harus takut? Kalau kamu percaya kepada aku, kamu bisa melakukan perkara-perkara besar. Bahkan lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Amin. Itu perbedaannya dunia. Kalau dunia
bayar dulu. Yesus enggak. Udah dikasih kekuatan, kasih kuasa, kita diberikan lebih lagi. Luar biasa. Tapi kenapa kita tidak mengekspresikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang berkuasa. Kita malah pengecut semua, penakut semua. Dan tidak berani menghadapi resiko. Persiapkan diri kita. Harus dilatih. Kalau nggak dilatih apa? Saya udah sampaikan tahun lalu. Latihlah tubuhmu. Kalau kita nggak dilatih, kita didadak seperti sekarang. Wah, kebingungan. Bagaimana ini? Bagaimana? Udah tenang aja. Tenang aja. Di dalam doa Bapa kami disampaikan apa? Jadilah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berarti apa? Anak-anak Tuhan akan memenangkan pertarungan ini. Amin. Siapa lagi kalau bukan kita? Masa kita menunggu mereka? Ayo dong kamu, enggak, kita. Imani, deklarasikan. Semua rencana mereka gagal. Amin. Gagal. Dan mereka takut sama kita. Karena ada kuasa. Dalam setiap perkataan kita. Mereka takut. Betul mereka takut kok. Ya. Mereka takut sama kita. Karena ada kuasa. Mereka juga pakai alam roh. Mereka melihat, walaupun saya sendiri, walaupun Bapak sendiri, tetapi apa? Mereka melihat ada ribuan malaikat bersama kita. Amin. Ini yang harus kita imani. Iman itu seperti itu. Mengimajinasikan ada malaikat di sini. Dan memang ada. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini ada. Malaikat Michael ada di sini. Jangan bilang amin, lihat sekarang. Beneran. Kenapa kita takut? Ini ada malaikat Michael. Say hello to Michael. Ada dia. Cuman kan nggak mungkin saya ini kan. Mari belajar melihat itu gitu. Apapun yang akan ditembakkan ke saya, apapun yang akan dilakukan dunia kepada saya, selama penyertaan Tuhan ada, tidak akan pernah tembus. Amin. Tidak akan, saya katakan sini. Tidak akan. Dan mereka takut sama kita. Kenapa? Karena ada kuasa, bukan karena kita hebat. Bukan. Karena Allah yang kita sembah itu lebih besar dari apapun juga yang ada di dunia ini. Jangan terikat dengan sistem dunia. Karena dunia ini sedang menggiring kita ke dalam apa? Jurang maut. Tunggu murka Allah. Bagi yang mengikuti hanya karena takut kehilangan dunia ini. Jangan gantikan mall, kerajaan sorga dengan mall. Jangan gantikan segala macam asetmu dengan kerajaan yang kau mahkota kehidupan yang kau akan terima. Jangan bargaining terlalu murah. Darah Yesus dikorbankan untuk kekudusanmu, untuk kebenaranmu di hadapan Allah Bapa. Kita gantikan dengan mobil Mercy. Gantikan dengan uang 7 juta. Gantikan dengan handphone yang ditawarkan. Gantikan dengan sembako yang harganya cuma 300 ribu. Memalukan. Tuhan marah. Boleh kalau ada yang mau berdebat untuk itu, tapi memalukan. Darah Kristus diganti dengan barang fana. Ada lagunya kan? Ada dalam firman Tuhan. Jangan ganti darah Kristus dengan barang fana. Kenapa iblis suka dengan darah? Karena dia tidak bisa menciptakan darah. Makanya dia suka isap darah. Darah Kristus mahal harganya. Gak bisa dibayar oleh kita. Kita datang ke sini bukan untuk melihat saya. Tapi kita datang ke sini untuk menyembah Yesus dan kita ingin bertatap muka dengan dia. Jangan cari siapapun juga. Jangan cari manusia. Dengarkan dia. Makanya penting sekali mendengarkan. Pendengaran oleh firman Kristus. Firman ini apa? Perkataan. Perkataan Allah sendiri. Berikutnya. Perkataan Allah yang iman adalah. Silakan dicatat. Iman berasal dari kata emunah atau aman. Akar kata dari amin atau amen. Jadi kalau kita katakan amen, kita sedang bersumpah kepada Allah yang setia kepada kita. Amin. Pahami ini. Jadi ketika kita bicara amen, kita nggak asal ngucap, tapi kita tahu persis bahwa sumpah Tuhan, sumpah demi Tuhan. Saya tidak akan mempermalukan kau. Saya tidak akan pernah meninggalkan kau. Saya tidak akan takut dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Jangan seperti Petrus.
Itu adalah peringatan. Petrus adalah murid kesayangan Tuhan. Tapi itu adalah peringatan buat kita. Bahwa kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak waspada, maka kita bisa jatuh sebelum garis akhir. Hati-hati, jangan sampai kita gagal sebelum garis akhir. Karena penentuan keselamatan itu garis akhir. Kalau kita tidak lewat garis akhir, maka kita didiskualifikasi. Sama kok di pertandingan manapun juga. Berikutnya, 2 Timotius 3 ayat 16. Kenapa pendengaran kita harus kepada firman Kristus? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ilham, ini cuma sekali ditulis. Artinya God's breath, theanustos, nafasnya Allah, nefesi, yang ditiupkan ke hidung kita masing-masing. Kejadian 3 ayat 2, Kejadian 2 ayat 7. Lalu sekarang nafasnya Allah dipermainkan oleh dunia. Sadar nggak? Kalau sadar, segera berhenti mempermainkan nafasnya Tuhan. Karena nanti nafas itu begitu ditarik, Bapak Ibu, selesai. Buku kehidupan tutup. Mumpung justru kenapa kita masih bisa tercatat di buku kehidupan karena ada nafas. Ini yang menghubungkan kita. Yang membuat kita, internetnya Tuhan, ada di nafasnya Allah. Dan di dalam tubuh kita ada internet. Yang namanya mitokondria atau meridian. Itu yang sedang dirusak. Kenapa tubuh Bapak Ibu yang dikejar-kejar? Karena mitokondria, internetnya mau dirusak. Sehingga Bapak tidak bisa mendengarkan siaran dari surga. Tapi mendengarkan siaran dari mereka. Nanti mereka akan pakai apa? Teknologi 5G. Yang tidak mengerti, nanti waktu akan berbicara. Makanya kenapa badan kita dikejar-kejar? Karena apa? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ini yang dia merusak. Badan saya kalau nggak ada roh, nggak ada gunanya. Selesai. Tetapi yang membuat saya bisa begini, yang membuat saya bisa berapi-api, karena masih ada roh Allah dalam diri saya. Makanya lihat, kalau orang sakit, dia sudah tidak berapi-api, ada gangguan. Terhadap apa? Rohnya. Makanya fisik ini tergantung iman. Iman itu roh. Jadi gini, makanya bilang jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jadi apa yang di dalam itu akan terpancar keluar. Makanya ketika zaman sekarang Yesus itu, Allah itu bekerja dari dalam. Dari dalam. Kenapa sudah ada ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah dalam, dan Allah bekerja terpancar lewat kita. Terpancar bukan lewat tangan saya, bukan. Lewat apa? Wajah. Mari pancarkan. Saya kulitnya hitam, nggak apa-apa. Tapi pancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tidak munafik, tidak pengecut, tidak penakut. Karena ternyata di dalam Wahyu 22 ayat 8 kalau nggak salah, penakut itu adalah dosa. Penakut itu adalah dosa. Siapa di sini yang tidak takut? Gini-gini. Ini namanya apa? Lagu Suka-sukanya Tuhan. Kenapa kok dia? Siapa yang gak penakut? Ini keraguan-raguannya apa? Menunjukkan apa? Hatinya ragu. Saya ini termasuk kelompok takut apa enggak sih? Gitu ya. Saya minta maaf kepada saudara sekalian sini yang hadir kalau apa yang saya sampaikan tidak menyenangkan telinga. Ya, tetapi saya hadir dimanapun saya diundang. Saya tidak datang untuk menyenangkan telinga manusia. Tapi saya datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi setiap kali saya diundang, saya tidak pernah segera bisa menjawab. Karena saya tanya Tuhan dulu, pertama, apa dulu yang saya harus kasih? Karena itu penting. Setelah itu, kapan waktunya? Saya nggak mau melangkah, mengambil porsinya Tuhan. Termasuk kalau doain orang, jangan.
Biarkan dia dewasa, dia berhubungan dengan Tuhan. Jangan saya ambil porsinya Tuhan. Makanya ini kodenya tadi, di sini pesannya apa? Tidak mengandalkan Musa, tidak mengandalkan Elia, tidak mendengarkan Musa, tidak mendengarkan Elia, tidak mendengarkan Nabi atau manusia. Tapi dengarkanlah Dia, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kepada kita kasih karunia secara cuma-cuma. Bayangin, cuma-cuma. Makanya saya setiap diundang cuma-cuma. Saya udah dikasih hidup kok. Nggak ada lagi yang lain. Cuma-cuma. Lakukan itu setiap ini. Jangan berpikir mencari sesuatu. Ya, jangan. Tuhan akan justru kita bagaimana membuka lapangan-lapangan pekerjaan buat Tuhan. Buat menuai jiwa-jiwa. Tapi apa yang terjadi sekarang? Banyak orang yang harusnya disiapkan untuk siap diutus ke tengah-tengah serigala. Tapi saat ini justru domba-domba itu malah dimakan oleh serigala. Ketika kita takut, itu yang saya maksud dengan serigala. Kenapa kita sudah didoktrinasi dengan segala macam rupa cara dunia sejak kita sekolah. Makanya kenapa sekolah kita harus 6 tahun. Dan orang yang kenapa dia suka dengan angka 6? Karena angka 6 adalah angka di mana manusia belum dikuduskan. Karena manusia dikuduskan hari ke-7. Tuhan menguduskan hari ke-7. Hari ke-6 belum. Kenapa dia suka dengan angka 6? Makanya sekolah pun 6 tahun. SD. SMA, SMP 6 tahun. Dan seterusnya masih ada yang 6 tahun. Makanya 6, 6, 6. Dan setiap kita sekolah selalu diintimidasi dengan angka 6. Kalau nggak dapat 6 kamu nggak naik kelas. Selalu dia suka dengan, perhatikan banyak sekali kode-kode simbol-simbol yang menggunakan angka 6, entah dipelintir-pelintir, entah dia balik, entah di mana, tetapi simbol, gambar, sekali lagi sangat penting. Makanya di belakang juga ada gambar bintang Daud kan? Saya nggak tahu maksudnya apa. Ya, perisai iman, ya, dan sebagainya. Itu simbol. Jadi menghantar kita ke dalam alam roh. Makanya Yesus selalu memberikan perumpamaan. Selalu. Termasuk apa? Kenapa orang Israel tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Orang Yahudi. Karena apa? Karena dia maunya yang fisik. Dia nggak mau yang roh. Aku akan membangun bait Allah dalam 3 hari. Dia maunya apa? Mana bentuk fisiknya? Makanya sampai sekarang dia selalu berdoa di tembok ratapan. Kepada mereka, kepada kamu diberikan rahasia karunia kerajaan surga. Kepada mereka tidak diberikan. Mereka mendengar, tetapi tidak mendengar. Mereka melihat, tetapi tidak melihat. Banyak di antara kita sudah mendengar, sudah melihat, tetapi tidak pernah percaya. Berikutnya, firman-Nya adalah nafasnya Allah nih, seperti gini. Ketika Bapak membaca firman Allah, Bethlehem, Bet itu roti, lehem itu makan, laham. Jadi Bethlehem artinya apa? Makan firman Allah. Ketika kita makan firman Allah, maka kita akan mendapat kehidupan. Amin. Bethlehem. Lanjut. Cara mempraktekkan imannya Allah. Pertama kita mendengarkan, makanya mendengar ini penting sekali. Sebelum kita percaya, kita mendengar dulu. Makanya kejadian yang sekarang, rahasia firman Allah dipakai oleh dunia untuk mengontrol dunia. Sehingga kita semua banyak yang tunduk dan percaya kepada tipu muslihat iblis. Padahal ini semua yang terjadi adalah tipu muslihat iblis. Ya. Mendengar dulu, makanya dia pakai dengarkan, setiap hari didengungkan. Lihat televisi ada, lihat sini ada, lihat apa namanya ini, ada. Mau naik ke gedung ada, mau ini dicegat orang, nggak percaya dimarahin. Padahal kepercayaan kita apa? Kepercayaan kita adalah kepada Tuhan Yesus saja. Tetapi dunia ini sekarang digiring untuk percaya kepada apa? Konsep ilmu pengetahuan, konsep sains, Pak. Konsep sains itu apa? Kalau kelihatan
Makanya orang bilang, faktanya kan banyak yang begitu. Dia hanya melihat yang kelihatan. Dia nggak tahu bahwa permainan yang kelihatan ini, karena ada spirit yang tidak bagus, dia manipulasi supaya tidak kebongkar permainannya. Jadi segala perilaku itu ada motivasinya. Makanya mana, udang di balik batu, dalamnya laut bisa diukur. Hati orang siapa yang tahu. Mereka sudah siapkan hal-hal seperti itu. Karena apa? Ternyata apa? Ketika saya melakukan memberkati orang, tetapi memberi sesuatu kepada orang, tapi bukan dengan hati yang baik, maka dia tidak akan terberkati. Jadi berilah orang, bantulah orang, lakukan segala macam, tapi dengan hati yang tulus ikhlas. Kalau enggak bisa. Dia tidak diberkati. Memberi orang dengan bersungguh-sungguh, dia tidak diberkati, kita juga tidak dapat berkat. Enggak ada gunanya. Lebih baik jangan melakukan itu. Sia-sia. Gitu. Datang ke sini juga. Datanglah dengan hati. Kalau hanya mau datang saja, sia-sia. Karena Tuhan tidak mau pelayanannya dicemari. Gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh ini tidak boleh dicemari. Tubuh ini tidak boleh dibisniskan. Kalau tubuh dibisniskan artinya apa? Pelacur. Itulah konsep gereja Babel yang selama ini terlihat di mana-mana. Renungkan. Renungkan apa? Kita berimajinasi. Merenungkan. Dengarkan, renungkan. Nah, renungkan di dalam hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam terpancar ini. Nah, untuk mempunyai perbendaharaan dalam hati yang baik, artinya harus didengarkan yang baik. Karena apa yang kita dengar menjadi perbendaharaan hati kita. Dan itu nanti yang akan keluar dari mulut kita. Makanya Bapak nonton televisi, akhirnya apa? Ngomong, dia kena, dia ini, kemarin dia ini, dia ini. Kita dipaksa untuk selalu mengucapkan sesuatu yang mematikan. Padahal Yesus datang, aku akan memberikanmu hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Bukan ucapkan kematian. Ucapkan berkat, ucapkan berkat, ucapkan berkat, ucapkan berkat, ucapkan berkat. Itu yang harus dikatakan. Bagaimana kalau kita sudah begini? Bagaimana kita bisa mengucapkan berkat kepada orang kalau kita begini? Nggak bisa kita mengucapkan berkat kepada siapapun. Ini kuncinya. Ucapin berkat yang nggak pakai itu. Ucapin berkat harus dengan mulut terbuka. Mana bilang haleluya, itu bohong namanya. Ucapkan berkat ini dengan mulut, karena ada nafasnya Allah. Ketika saya berbicara begini, ada kuasa Tuhan menyertai. Dan kuasa Tuhan yang membuat Bapak Ibu mendengar. Kalau nggak ada, nggak bisa. Makanya syukuri anugerah yang Tuhan berkasih. Bisa melihat, bisa berbicara, bisa berkata-kata, bisa melangkah begini, ya, dan sebagainya. Ini semua karena ada rohnya Allah. Kalau nggak ada, nggak bisa. Percaya, katakan, melihat. Tetapi dunia sekarang melihat, katakan, baru percaya. Jadi konsep Allah dengan konsep dunia ini bertolak belakang. Makanya Bapak Ibu dikasih lihat ini, lihat itu bergelimpangan, lihat itu. Padahal sinetron. Semua karena apa? Semua karena hepeng. Semua karena fulus. Kalau nggak ada ini, iris kuping saya kalau ada yang mau kerja. Tapi anak-anak Tuhan, ada ini, tidak ada ini. Dia tetapkan kerja. Karena dia bukan untuk mempermuliakan diri dia. Dia datang untuk mempermuliakan setiap jengkal langkahnya. Hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan mahkota kehidupan sudah menanti kita. Amin. Beneran, rasakan, beneran. Saya hanya mau membagikan apa yang saya rasakan. Saya nggak ngasih ilmu apa-apa, saya orang bodoh. Tapi saya bagikan, ketika Tuhan buka saya bagikan. Kenapa? Saya sama seperti Bapak Ibu, bego. Nggak ngerti apa-apa. Tetapi ternyata firman Tuhan ngasih tahu, ketika kamu takut akan Tuhan, aku berikan pengetahuan kepadamu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi pengetahuan kebenaran itu adanya hanya ketika kita takut akan Tuhan. Bukan belajar di sekolah. Sekolah bukanlah tempat untuk mencari kebenaran. Ya. Kalau saya dibilang orang gila, nggak apa-apa. Saya juga pernah sekolah.
Tetapi saya harus kasih tahu supaya jangan sia-siakan uang Bapak Ibu hanya untuk membayar. Dikeluarkan. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu menjadi budak-budak mamon. Kejar uang untuk bayar anaknya sekolah. Setelah anaknya sekolah, anaknya kejar uang seperti Bapak Ibu. Gak pernah selesai. Jangan harap anaknya selamat. Karena anaknya cinta uang, bukan cinta Yesus. Karena dia tidak pernah merasakan bagaimana jamahan penyertaan Tuhan sempurna kalau tidak ada uang. Itu yang akan terjadi. Terus bolak-balik. Stop mendewakan dunia. Orang yang dapat gelar cuma dapat sombong. Orang yang dapat gelar hanya dapat apa? Rakus. Karena dia tahu angka. Pelit. Karena dia tahu kalau dia punya 10 dia kurangin 5. Dia bagi, dia akan kekurangan. Konsepnya begitu. Makanya kita suruh selalu nabung. Celengan, tabanas. Makanya kenapa orang bisnis selalu ada cerita lucu. Nggak pernah ada rumus bagi-bagian. Semuanya plus sama kali gitu ya. Ah itu. Ya mereka sendiri ketawa kok. Oh ada jabatan basah. Ada jabatan kering. Saya waktu dulu bingung. Saya bingung. Basah. Apanya yang basah? Oh setelah mulai kerja baru. Oh basah itu. Nah di babatan yang basah harus mengeluarkan sejumlah angka untuk memperolehnya. Kalau tidak, jangan harap. Jangan harap bisa dapat. Itulah konsep dunia. Supaya apa? Supaya saya kejar uang. Cinta akan uang. Tetapi apakah yang kita kejar uangnya uang, kertasnya bukan? Apanya? Angkanya. Benar Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti kejar angkanya. Saya kasih banyak-banyak, tapi kalau nggak ada angkanya, saya malah dikejar dilempar batu. Menghina. Tapi itulah kenyataannya. Angkanya di bank banyak, sombong. Angkanya kecil, stres. Mau bunuh diri. Pacarku sudah tidak sayang sama aku. Suamiku, dan sebagainya. Sekarang, dikasih angka kematian. Takut juga. Lucu ya? Coba. Lucu nggak tuh? Lucu. Lucu sebagai anak-anak Tuhan lucu. Masa imannya gara-gara angka? Iman kita tidak bisa dihitung dengan angka. Tuhan tidak melihat nilai kuantitatif. Tuhan ingin melihat kualitas. Kalau berhitung dengan angka itu kuantitatif. Tapi Tuhan mau kualitas. Makanya Tuhan tidak perlu orang banyak. Tidak perlu rame-rame. Tapi Tuhan mau melihat hubungan kita pribadi, lepas pribadi dengan Dia. Itulah Kristen yang dewasa. Itulah Kristen yang dewasa dan cerdas. Dia tahu, dia tetap setia walaupun dia sendiri. Dan sekarang kita ditantang untuk tetap setia walaupun tidak ada lagi yang menemani kita. Makanya kenapa Yesus sendiri? Ketika tidak ada yang mau menemani kita, ketika teman kita meninggalkan kita, ketika kita dimusuhin, ketika sudah ekonomi hancur, tetapi ada satu pribadi yang selalu akan menemani kita, pribadi yang selalu mendampingi kita, pribadi yang selalu menjaga kita dan akan membawa kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Imani itu. Dunia sekarang akan memisahkan kita. Kita disuruh terpisah. Padahal Tuhan maunya kita bersekutu. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang. Sekarang boro-boro dia 3 orang. Gak boleh deket-deket. Itu cara dunia. Untuk apa? Membuat kita menjadi lemah. Manusia banyak yang bunuh diri ketika dia sendiri. Makanya orang Betawi bilang apa? Jangan sendirian, ntar lu kesambit. Itu benar. Itu benar. Kita harus bergandengan tangan. Karena kalau kita sendiri, itu serangan roh itu luar biasa. Membuat kita, apa iya ya, jangan-jangan ya. Wah enak banget, segala macam. Kita akan bermain dengan imajinasi. Bermain dengan ilusi kita. Tanpa kita sadari, kita sedang digiring. Ya. Kenapa ketika kita sendiri? Makanya iblis nggak suka sendiri. Makanya sekarang dia berusaha menggerakkan pasukannya untuk menarik kita rame-rame, untuk menemani dia yang nanti akan sendiri. Saya nggak mau ikut dia. Saya sudah janji sama Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun
badanku hancur lebur, walaupun apa yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan Yesus Kristus. Imani, deklarasikan di dalam hati Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Supaya hidup kita tidak sia-sia. Waktunya singkat sekali. He will coming soon. Lihat, katakan dan melihat. Lanjut. Sedikit lagi. Nah ini. Merenungkan. Bahasa Inggrisnya muter. Bergumam. Melatoa Yunani. Hagah Ibrani. Speak under your breath. Merenungkan. Jadi berbicara di dalam hati kita. Berikutnya. Berkata-kata. Speak bahasa Inggrisnya. Dabar bahasa Ibraninya. Dalet, bet, res. Singkatan dari dalet, bet, dan res. Dalet itu adalah pintu. Bet, res, bar, anak. Jadi ketika kita berbicara, kita sedang membuka pintu kerajaan surga. Untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi penting ini speak. Speaknya jangan bilang, karena itu, ini barang itu, barang ini, barang itu, barang itu. Karena ini, karena itu. Itulah permainan alam roh. Rahasia kerajaan surga yang dimainkan oleh iblis supaya kita menggunakan kekuatan kita untuk mencipta, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Imajinasi itu adalah menciptakan, daya cipta, melihat yang tidak terlihat. Menghadirkan masa depan menjadi masa kini. Belum waktunya mati kita hadirkan. Gara-gara apa? Ya tadi speak. Ya. Ngucapin terus, belum waktunya mati kita hadirkan. Kita sendiri, Tuhan udah kasih kuasa kok kepada kita. Taklukkanlah, itulah ciptaan mula-mula. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kita disuruh menguasai dunia dan menaklukkannya. Tetapi sekarang kita sedang giring untuk apa? Dikuasai dan ditaklukkan oleh sistem dunia, oleh witchcraft, oleh ciptaan dunia ini. Untuk menaklukkan kita. Seperti yang sedang terjadi sekarang. Sekarang yang diributkan di berbagai belahan dunia. Dengan segala macam yang terjadi. Ya. Ada yang mau, ada yang tidak. Kenapa? Karena masih ada yang menahan. Kasih ada yang menahan. Karena memang sedang dipisahkan. Mana gandum murni, mana ilalang. Jadi nggak usah kita shock. Yang di sini yang sudah ilalang. Weh lu ini. Udahlah. Kalau memang kau sudah pilih, itu pilihlah. Nggak usah paksa-paksa orang. Amin. Ya. Mereka tidak mampu meyakinkan kita. Karena itu bukan keyakinan kita. Amin. Mereka tidak mampu meyakinkan kita. Karena apa? Keyakinan kita, kepercayaan kita hanya mendengarkan Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah mendengarkan mereka. Tolak dalam nama Yesus. Kita tidak akan pernah mendengarkan kalau Yesus bukan Yesus yang berbicara. Dan tidak perlu terlalu banyak yang ikut-ikut rame untuk menggiring domba-dombanya ke dalam penjagalan. Dan banyak sekarang saya lihat menggiring dengan segala macam argumennya. Kita bertaruh di alam roh. Anda berhadapan dengan Yesus Kristus. Bagi yang menyesatkan domba-dombanya, Anda akan berhadapan dengan Yesus Kristus. Karena Anda menyesatkan jiwanya. Jiwa di mata Tuhan sangatlah berharga. Bagaikan biji mata. Senggol sedikit buta. Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau buta, makanya kalau sudah buta, udah pasti salah jalan. Itu yang sedang dimainkan. Dia senggol biji mata Tuhan. Dan Tuhan tidak mau itu dirusak. Amin. Lanjut. Sedikit lagi. Dari mana asalnya perkataan kita? Tadi disampaikan. Dari apa yang kita dengar, itu menjadi perbenaran. Terus lanjut. Nah ini yang terjadi selama ini. Ya, kita mendengarkan televisi. Dan televisinya juga sudah dibayar. Sini saya lihat ada wartawan. Dulu awal-awal dia nggak percaya dengan saya. Tapi kan jurnalisme begini-begini, iya. Jurnalisme yang benar apa enggak? Saya juga kan penyidik. Kalau saya tidak benar, saya cintakan uang, saya bisa. Dan itu ada di mana-mana. Makanya kehidupan dunia sekarang larinya industri. Oh cinta aja ada industri kok. Oh itu Taman Sari. Terus apa tuh di Ancol dulu? Industri.
Rambut ada industrinya, alis ada industrinya, bulu mata ada industrinya. Ya toh? Bibir industri, gigi industri. Apalagi yang ada industri? Pampers industri. Ya toh? Industri. Segala macam. Nah sekarang kita udah tergantung kan? Mau beli, saya nggak bisa lagi. Kenapa? Karena ada syaratnya. Jadi besok-besok repot kita ini. Ya tapi nggak apa-apa, siap-siap ini nyari daun. Karena semua ada syaratnya. Jadi hebatlah ya dunia. Dia bikin kita tergantung, biasa makan beras, makan nasi. Terus dia bikin kita tergantung, pakai baju bagus-bagus. Terus sekarang apa? Gue bikin susah loh. Supaya apa? Supaya gini-gini. Waduh, Tuhan marah. Ya, enggak, jangan ketawa. Ini fakta yang akan kita hadapi. Bersiaplah untuk itu. Ya. Saya tidak menganjurkan kita untuk keluar dari kota ini. Tetapi nanti ketika kota ini sudah tidak bersahabat dengan kita, kita sulit mendapatkan kehidupan, kita sulit menjalankan aktivitas, nggak ada pilihan. Kita mencari kehidupan yang baru. Persoalan itu ngungsi atau apa, tanya Tuhan. Jangan tanya saya. Ya, supaya punya hubungan langsung. Jadi nggak ada nanti salah-salahan. Ya. Sikap saya seperti itu. Kalau tempat sini tidak terima, keluar. Jangan membiarkan diri kita berada di tempat yang tidak damai sejahtera. Demikian pula pekerjaan. Kalau pekerjaan tidak membuat damai sejahtera, ambil langkah. Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna kok. Kenapa takut? Jangan ganti kehormatan kita sebagai anak-anak terang hanya dengan kegelapan dunia ini. Tidak sebanding. Berikutnya, saya percepat sedikit. Silakan diinikan, nggak perlu saya inikan. Ya, ketika kita berkata-kata, itu akan membentuk diri kita. Dengarkan di media, kita perkatakan kita sedang mencipta sesuatu. Makanya banyak orangnya ini sulit sekali memberikan pemahaman kepada orang. Tapi faktanya, fakta yang lu lihat nggak secara roh. Contoh, minum ini susu atau minum ini air ini, padahal saya kasih racun. Faktanya, Bapak cuma lihat dengan mata, isinya Bapak nggak tahu. Ya. Makanya bilang don't judge the book by the cover. Saya kasih misalnya apa? Ini ada berlian. Sampai ke rumah Bapak lihat nggak buka. Bapak saat itu faktanya saya memberikan. Orang lain semua lihat. Begitu sampai ke rumah, loh kok saya dibohongin? Ya kan? Saya bisa bersirat lidah. Dia kali yang gantiin di jalan. Ya kan? Faktanya orang semua lihat. Tapi apa? Apa benar isinya? Harus dibuktikan dulu. Seperti itu yang terjadi. Saya senyum bukan berarti saya orang baik. Ujilah setiap roh. Karena saya bisa menggunakan senyum saya untuk menguntungkan iblis. Banyak gak di antara kita yang senyum untuk menguntungkan iblis? Padahal kita udah tahu. Cuman kita bisa disesatkan. Ya. Terus, apa akibat dari perkataan kita dan bagaimana cara mengendalikannya? Ini semua. Ya, Bapak Ibu sudah menguasai, udah tahu hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lidah bisa bergerak-gerak karena ada roh. Roh ini seperti apa? Listrik. Makanya ilmu elektronik, ilmu listrik sebenarnya itulah ilmu alam roh yang dimanifestasikan dalam ilmu elektronika. Gitu. Makanya bisa bergerak. Jantung ibu bisa, bapak ibu bisa berdenyut. Makanya kalau direkam dia kayak frekuensi. Suara saya juga kalau direkam seperti frekuensi. Tutut. Makanya dia punya amplitudo. Nah seperti itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Jadi kalau kita punya badan lemah, sebenarnya apa? Jiwa kita sedang lemah. Sedang ada masalah di dalam. Tetapi kalau ada Kristus, ada Roh Kudus, masalah tidak akan pernah menghampiri kita. Amin. Konsep masalah menurut orang dunia, jangan kita pandang sebagai konsep masalah alam roh. Karena kalau konsep masalah menurut dunia, ya, ketika kita sedang
dimasalahkan oleh dunia, jangan takut. Bukan berarti kita bermasalah dengan Tuhan. Itu adalah cara Tuhan untuk memproses kita. Untuk menjadi emas murni, menjadi berlian di matanya. Menjadi bintang di matanya. Tapi dunia akan melihat, wah kamu sedang begini, gak usah pusing. Peduli saja. Mereka tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di alam supranatural. Dunia seringkali melihat yang lihat. Dunia merasa ketika dia ditimpa oleh persoalan, dia menganggap bahwa selesai hidup saya. Padahal Tuhan sedang bekerja di alam supranatural untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Imani itu, Allah selalu memberikan kita hidup. Bahkan hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan apa? Gak pernah merasa kurang. Gak pernah merasa takut dengan apapun juga. Itu namanya berlimpah. Tapi kalau orang banyak uangnya, tapi ketakutan, dia tidak berlimpah. Amin. Lanjut. Sedikit lagi. Jadi kenapa kita harus fokus hanya mendengarkan Yesus saja? Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan. Sama-sama kita baca. Tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Jadi apa yang kita dengarkan saat ini adalah protokol orang-orang percaya. Bukan protokol dunia. Protokol, kenapa orang sudah mengikuti protokol dunia tapi masih khawatir? Karena tidak ada jaminan keselamatan. Tapi di dalam Dia ada kepastian keselamatan. Amin. Jadi dengarkan saja Yesus. Jangan dengarkan siapapun juga. Hanya di dalam Dia ada kepastian keselamatan. Walaupun orang mengikuti protokol dunia, kenapa dia harus khawatir? Karena tidak ada jaminan keselamatan. Buktinya tidak ada jaminan. Selalu orang khawatir dan selalu diulang-ulang. Terpujilah Tuhan Yesus. Tetap semangat, pandang Dia, jangan dengarkan. Era hukum Taurat sudah tidak berlalu. Era para nabi sudah berlalu. Sekarang kita hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Jangan dengarkan manusia. Jangan dengarkan siapapun juga. Pandang Yesus, dengarkan Dia, renungkan setiap firman-Nya, dan perkatakan setiap hari. Setiap hari. Setiap saat. Dalam setiap nafasmu. Dan kau akan melihat apa yang kau perkatakan. Haleluya. Amin. Saya mengundang para... Jadi bersyukur Bapak Ibu yang tidak hadir di pesta Halloween. Kalau ada yang mau pergi malam mingguan, pastikan jangan ikut pesta Halloween. Karena itu adalah cara memanipulasi kita. Mungkin dengan lucu-lucuan. Tetapi kita dibuat nyaman tanpa sadar. Kita juga sudah memprofetikkan diri kita serupa dengan gambarnya. Firman Tuhan berkata, janganlah serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini sedang hilang dengan keinginannya. Dan perhatikan sekarang, dunia sedang memaksa kita serupa. Kalau tidak serupa, tidak dijagain. Serupa itu apa? Seragam. Kalau tidak seragam, maka kau bukan kelompokku. Kalau bukan kelompokku, maka kau tidak boleh hidup. Itu sebenarnya message yang disampaikan. Message yang disampaikan bahwa kalau kamu bukan kelompokku, tidak seragam dengan dunia ini, maka kamu tidak bisa saya berikan hidup. Tetapi percayalah, hidup kita bukan dunia yang tanggung, tapi Yesus sendiri. Dan dosa yang kita buat, kesalahan kita buat, tidak ada satupun orang yang menanggung, termasuk bapak kita, ibu kita, istri kita, suami kita, dan sebagainya. Yang masih muda, yang masih punya orang tua, dengarkan Yesus. Jangan takut dianggap durhaka, karena firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 34-37. Barang siapa melebihkan orang tuanya lebih daripada aku, barang siapa melebihkan anaknya daripada aku tidak mengenal engkau. Di hadapan Tuhan, Tuhan mau kita hanya tunduk kepada Dia. Orang tua hanya melahirkan saya sebagai alat, tetapi urusan kita dengan Tuhan, kita bertanggung jawab pribadi per pribadi. Bahkan negara pun tidak bertanggung jawab atas dosa kita dengan Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2.
kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.